wabarakatuh. Nama budaya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata konsep yang kemarin saya buat, yang berjudul sebab akibat yang saling bergantungan. Sebab akibat yang saling bergantungan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengertian patitasa samapada, yang kedua rumus hukum patitasa samapada, yang ketiga 12 nidana. Yang saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian patitasa samapada. Hukum sebab akibat yang saling bergantungan ini disebut dalam bahasa Palinya paticasa samapada. Pemandangan dari hukum ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam pengajaran Buddha Dharma. Hukum ini telah ada di semesta tanpa kemunculan seorang Buddha sekalipun. Hukum ini bukanlah ciptaan atau rekayasa seorang sama sang Buddha, namun hanya seorang sama sang Buddha lah yang mampu menyikapkannya. Dan sebelum kemunculan seorang sama sang Buddha, hukum paticasa samapada ini belum pernah terdengar dan pengajarannya dimanapun belum ada. Yang kedua itu ada rumus hukum paticasa samapada. Secara singkat, hukum paticasa samapada dapat dirumuskan sebagai berikut: imasming sati idang hoti, imasu pada idang upajati, imasming asati idang nahoti, imasa niroda idang nirujati. Yang artinya, dengan adanya ini maka adalah itu, dengan timbulnya ini maka adanya ini, dan maka itu adalah itu, dengan padamnya ini maka padamlah itu. Rumus singkat yang di atas mengandung makna yang sangat dalam. Pada rumus di atas, kata timbul tidak sama dengan kata ada. Dalam kata padam tidak sama dengan kata tidak ada. Apalagi salah satu kalimat di atas tidak ada. Rumus tersebut tidak mencerminkan kaidah paticasa samapada secara tepat. Yang ketiga ada 12 nidana. Paticasa samapada dalam nidana waga Samyutta Nikaya diuraikan dalam dua model sebagai kemunculan duka dan padamnya duka. Berdasarkan prinsip dari saling menjadikan relativitas dan saling bergantungan ini, seluruh kelangsungan dan kelanjutan hidup dan juga berhentinya hidup dapat diterangkan dalam formula dari 12 nidana sebab musabab. Yang pertama ada ketidaktahuan atau ajiwa. Ketidaktahuan atau kegelapan batin adalah salah satu akar penyebab seluruh kekotoran batin, seluruh perbuatan jahat akusalasa. Yang kedua ada bentuk-bentuk karma atau sankara. Ajiwa paca sankara, dengan bergantung pada kebodohan timbullah bentuk-bentuk karma yang menghasilkan kelahiran kembali. Bentuk-bentuk karma yang menghasilkan kelahiran kembali, istilah sankara juga memiliki arti yang lain. Dalam kalimat sabe sankara anicca atau anicca wata sankara, segala sesuatu yang terjadi paduan unsur adalah tidak kekal. Yang ketiga, kesabaran atau winanya. Sankara paca winamang bergantung pada bentuk-bentuk karma yang menghasilkan kelahiran kembali. Memiliki kelahiran yang lampau, timbullah kesadaran yang mengandung kehidupan kembali. Dengan kata lain, bergantung pada karma atau perbuatan baik dan jahat di masa lampau, terkondisi kesabaran
kesadaran dalam kehidupan yang sekarang. Yang keempat, batin dan jasmani atau nama rupa. Winana paca nama rupa bergantung pada kesadaran, timbullah batin dan jasmani. Istilah nama di sini berarti corak batin atau cetasika. Dengan kata lain, 3 corak batin yaitu tubuh jasmani, perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran, rupa, wedana, sana, sankara, dan winanya. Yang kelima, ada 6 landasan atau salaya tanah. Nama rupa pacasa salaya tanah. Dengan adanya batin dan jasmani, timbullah 6 landasan indra tersebut terdiri dari 5 indra jasmani. Yang pertama ada mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani, dan 1 indra pikiran dan kesadaran. Jika tidak ada nama rupa, batin dan jasmani, tidak ada juga salaya tanah. 6 landasan indra yang dapat muncul. 6. Kontak prasa salaya kontak atau 6 kontak atau fasa salayana tanah pacaya paso bergantung pada 6 landasan indra, timbullah kontak. Menurut dalil di atas, kita melihat 6 landasan indra atau ayatana: mata, telinga, dan seluruhnya. Mereka adalah landasan indra dalam ajitika ayana tanah. Yang ketujuh, ada perasaan atau wedana. Pasa pacaya wedana bergantung pada kontak timbullah perasaan. Perasaan terdiri dari 6 jenis sebagai berikut. Yang pertama, perasaan yang timbul karena kontak mata, yang kedua karena kontak telinga, yang ketiga karena kontak hidung, yang keempat karena kontak lidah, yang kelima karena kontak jasmani, yang keenam kontak pikiran. Perasaan mungkin beberapa kesenangan atau suka, penderitaan atau duka, ataupun netral, sepertinya tidak menyenangkan atau menyakitkan, aduka kama suka atau sama dengan UPK. Yang kedelapan, nafsu atau keinginan atau bahasa palingnya tanta. Wedana pacaya tanta, dengan adanya perasaan timbulan nafsu keinginan bersumber dari apa adanya. Yang ke-9, ada kemelekatan upada. Nah, tanta pacaya upadana, dengan adanya nafsu keinginan timbullah kemelekatan. Kemelekatan digambarkan seperti keinginan yang tinggi kadarnya atau berlebihan. Yang ke-10, penjadian atau bawa. Upadana pacaya bawo, dengan adanya kemelekatan timbullah penjelmaan. Penjelmaan terdiri dari 2 jenis dan harus dipahami sebagai 2 proses karma atau karma bawa dan proses tumimba lahir akibat karma upapati bawa. Yang ke-11, kelahiran atau jati. Bawa pacaya jati bergantung pada penjelmaan timbullah kelahiran. Di sini kelahiran tidak hanya berarti benar-benar peristiwa melahirkan, melainkan kemunculan dari 5 agregat atau bentuk-bentuk materi, perasaan, penerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Dalam kandungan ibu, proses ini dikondisikan oleh karma bawa. Yang ke-12, penuaan dan kematian, atau bahasa palingnya jara marana.
Jati Pacaya Jara Marana. Dengan adanya kelahiran Tumimba, timbullah pelapukan dan kematian. Bersamaan dengan itu secara alami timbullah kesedihan, keluh kesah, kesakitan, penderitaan, dan keputusasaan. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan yang saya sampaikan masih kurang begitu bagus. Sekian, sekiatu, namo buddhaya.